Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laudruddin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baina umatina jannah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 3 terus dalam kurungnya wa ayyuballighu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuballighu lan arep yen to ngatokake kono sapa wong rajul fi hifdzihina ing dalem ngreksa wadon khususon kelawan khusus fi hadzal zaman ing dalem iki mangsa wala yuqassiru lan ora kena sembrono sapa rajul fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono hifdzina an syai'in saking suwiji-wiji mimma saking barang yatiku kang kuat sapa rajul wala yu'adzinu lan ora kena ngijini sapa rajul fil khuruji ing dalem metu illa kejaba fil laili ing dalem wektu bengi ma mahramin sartane mahram au nisa'in utawa pira-pira wadon au nisa'in to wadon siqatin kang kena den percaya terus fala yakfi mongko ora cukup wala yakfi mongko ora cukup apa sapa abdun ya kawula haisulam yakun ing dalam sekerine ora ana haisulam yakun ing dalam sekerine ora ana maha iku sartane nisa sapa nisa pira-pira wadon sikotun kang kena den percaya lianna lamanata krana sak temene kepercayaan fil abidi dalam kawula iku nadiratun langka titik. Ini masalah penjagaan ya terhadap wanita. Seorang suami atau kepala rumah tangga kalau dia sudah punya anak harus lebih serius menjaga wanita-wanita yang dibawa asuhannya, baik itu istri, anak ataupun anak perempuan. Seorang suami atau kepala rumah tangga, bapak itu harus benar-benar menjaga kepada atau menjaga terhadap istri atau anak-anaknya yang wanita itu, lebih-lebih pada saat ini, pada zaman ini ya, tidak boleh abai, tidak boleh teledor sama sekali dalam hal itu, dan tidak boleh mengizinkan, seorang suami tidak boleh memberikan izin kepada istri ataupun anak-anak wanita untuk keluar di waktu malam, untuk keluar kecuali pada waktu malam, itu pun harus bersama mahram atau wanita yang bisa dipercaya. Tidak cukup hanya diawal oleh seorang hamba kalau tidak ada wanita yang bisa dipercaya. Mengapa seorang hamba tidak diberikan kepercayaan? Karena seorang hamba itu kebiasaannya itu memang tidak ada atau tidak bisa dipercaya, susah dipercaya.
Jadi artinya untuk penjagaan untuk keamanan akidah, baik apa itu harga diri ataupun akidah, itu harus diperketat. Orang ya, tidak boleh seorang istri keluar terus ya. Misalkan boleh itu di waktu malam, itu pun ada pengawal atau wanita yang bisa dipercaya ataupun mahram. Jadi nek gue bisa di anak wedok utawa di bojo, halo. Iku nek bojomu metah-metu aja entuk, halo. Intine ngono, lebih-lebih pada saat ini. Nah misalkan metu, iku kudu ono pengawal, ono apa iku pendamping. Wah, nek ono mahram ya mahram, nek ora ono ya wong itu lebih bisa dipercaya. Lah ini otomatis keluar yang tidak ada perlu ya, kecuali keluar ada perlu lain lagi lah. Biasanya nek wong itu seneng metah-metu itu sudah beres. Biasanya nek boleh alasan kan iso wae kan, iso wae. Karena lebih diperketat penjagaannya. Tidak boleh hanya seorang hamba atau pembantu, karena pembantu itu biasanya sulit dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya. Kita wis entak ya. Habis ya. Kita langsung ke halaman 4. Jadi gambaran secara umum intinya adalah seorang laki-laki itu haram memandang wanita, dan sebaliknya seorang wanita juga haram memandang laki-laki. Dalam hal ini yang haram itu bukan hanya memandang, tapi sudah ditetapkan bahwa seluruh anggota tubuh itu punya bagian dalam dosa. Mata bisa berdosa atau punya dosa kalau dia itu memandang hal-hal yang haram. Telinga juga punya dosa kalau dia mendengarkan hal-hal yang haram. Tangan demikian, kaki demikian. Bahkan bersalaman itu kalau bukan mahram itu tidak boleh. Walaupun alasan hari raya lah, minta maaf, saling memaafkan lah hari raya, atau tukar hadiah lah, itu tidak usah. Makanya kalau akad nikah itu ya, akad nikah itu yang lebih baik itu si calon istri itu di dalam, tidak usah kumpul di depan, ya lo. Dileng-eleng ya, lah manfaatnya apa? Mendek nganggu baju kewer-kewer terus dicekel buntute nih kalau, terus dinyoh-nyohin nih gue ruangan depan, gue wong akeh laki-laki, kan tidak ada kepentingannya. Karena apa? Akad nikah itu yang transaksi itu hanya ayah dan menantu itu, calon menantu itu. Jadi calon suami dan mertua itu yang transaksi, dan saksi dua saksi. Jadi si wanita itu tidak dibutuhkan untuk keluar ya. Jadi tidak penting. Karena tidak usah. Harusnya itu tidak usah. Mengapa ya? Karena sebelum akad itu kan masih haram. Makanya pemenang ada wis dijejer-jejerkan, dijejer-jejerkan terus ditutupi lendang, walah ya mau burung jadi kok iso burung jadi. Itu lebih baik tidak usah, karena pemenang misalkan ya burung jadi bojone, misalkan walaupun ke KUA lah, ke KUA meh nikahane KUA itu si calon suami dan calon istri itu hakikatnya belum halal. Makanya ndak usah terus mangkat nek KUA boncengan wong loro. Lah niki kan ya walaupun pak dinikah lah, tapi secara hukum atau secara syarat itu belum halal, itu masih haram. Lebih baik dihindari. Nah saiki nek
berbicara tentang haramnya ya, haramnya laki-laki berhubungan dengan wanita dan sebaliknya, banyak keharaman di sana. Maka langkah yang bijak adalah lebih baik nikah. Halo, lebih baik nikah. Nah, tapi tentu saja nikah itu ya lewat pertimbangan-pertimbangan, misalkan kayak usia, terus kemampuan, itu harus dipertimbangkan. Maksud terus lagi nikah ya. Intinya begini, kira-kira nak kuwe nak calanang misalkan nak pek nikah, iku anggar wis siap dadi tuyul, ya wis nikah. Tegese siap dadi tuyul ki mesin pencari uang, jadi mesin pencetak uang, ya nikah. Azewedo siap jadi mesin pencetak roti, ya wis nikah. Tapi nek durung kuwi ya ojo lah, ojo. Jadi mendingan tambah usia lebih dewasa lebih baik lah. Baik, karena nggak wis daripada haram mending nikah baik. Orang usah suwe-suwe, ono tunangan mau nganti pirang-pirang tahun, gitu. Tapi nyatone niat ya wis langsung lah kok ono tunangan bareng. Gue ujung-ujungnya rasidu, dan gila, dia kecewa no kan, nyakiti perasaan. Lah kamu harus paham ya, nikah itu ya, itu pengumpulan ya, pertemuan dua makhluk yang berbeda. Lah mulakno ya, jangan terlalu banyak tuntutan, mendingan lebih baik banyak pengertian. Ikut dalam hubungan nikah. Karena apa? Betapa sulitnya menyatukan dua makhluk yang berbeda. Lah wong sak dulur we iso beda-beda. Kakang ngadi iso beda-beda. Karepe werna-werna, sijine kepengin dadi apa iku jenenge sufi, sijine kepengin dadi artis kan ada. Disatukan tuh mimpilah kalau kamu itu mau bisa menyatukan. Lah sekarang gini, pikir ya, makanya nak nikah itu aja terlalu banyak tuntutan. Artinya itu, yo kok ngono, kudu ngene ra. Lah iku ndak bener nanti. Nah gue muni kudu ngene, lah gue apa gelem kono yang ngomong ya. Gue kudu ngene apa gelem. Sekarang gini, secara psikologi postur tubuh ya. Wanita dan pria itu dua makhluk yang berbeda. Dia punya karakter yang berbeda, punya tabiat yang berbeda, sifat yang berbeda, kemauan yang berbeda, tabiat yang berbeda. Bayangkan, lagi dari segi fisik, wong lanang senenge keras, wong wedok senenge halus, lembut. Ini disatukan susah. Coba kalau kamu egois ya, misalkan sing wedok gawe kopi suwi. Lah memang mau wedok mangono kuwi karakternya lemah lembutan. Kecuali nek sing tukang angkat besi itu meneh. Iki secara fitrah umum lah, karakter umum. Lah mula sing lanang ora iso bentak-bentak terus wae kok suwi cepet. Nah, iku nek cepet ku lanang. Lah tapi iki wong lanang kudu nyadari dengan keterbatasan karakter itu ya. Tapi sebenarnya begini, misalkan wong wedok ya, wong lanang kok turu kono, golek duit kono. Nah, ngene iki ya ora iso disalahno. Karena memang karakter laki-laki itu memang seperti itu, keras, cepat, kuat, simbol kekuatan. Pelindung kan, jenenge ketika wong lanang itu misalkan
keras. Wong itu ya ojo terlalu nyalahno lah, karena memang itu tabiatnya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang harus dipahami. Bukan nak nikah ini kompleks loh masalahnya tuh. Ngertimu kan enak itu ngono. Nah nikah terus enak-enakan ngono. Enggak, di sana banyak masalah-masalah ya yang timbul. Itu biasanya yaitu dari apa itu adaptasi karakter itu susah itu. Ya, makanya yang terpenting itu pengertian lah, pengertian misalkan sing lanang kok delok sing wedok kok kelelar ya pengertian, ya memang tabiatnya begitu. Tapi nek sing wedok delok sing lanang kok srogol misalkan, ya maklumlah karena tabiat laki-laki begitu. Minimal itulah memahami. Allahumma ana bayanganmu nikah ki aja enak tok. Nek kono iku dituntut ya adaptasi. Lah terus perumus nikah iku sing penting jalan ke tugasnya dewi-dewi itu lebih baik daripada menuntut hak. Jadi melaksanakan kewajiban masing-masing itu lebih baik daripada menuntut hak. Jadi apa? Kewajibannya nak wong wedok iku ya taat karo wong lanang, manut. Nah wong lanang melindungi wong wedok, cukup iku wae. Nanti dalam hal ini wong lanang iso nafkoi, wong wedok iso ngrumati atau iso nyenengke wong lanang, nurut wong lanang, itu cukup kuncinya. Itu insya Allah tidak banyak pertengkaran. Allahumma amin. Siap nikah, siap rabi. Yo nak ditakoni siap yo karepe siap tapi faktanya durung. Karepe kedawan masalahnya, kemauannya itu loh. Ya sekarang kita ikuti ya. Terlepas dari itu ya, banyaknya keharaman antara laki-laki dan perempuan, maka lebih baik solusinya memang adalah nikah, karena nikah itu ibadah. Ketika apa itu kemauan yang haram itu dilaksanakan tanpa ikatan nikah itu dosa, durhaka itu. Tapi podo-podo kemauan hasrat dilaksanakan, disalurkan, tapi telah mengikuti nikah itu jadinya ibadah. Yo lha kok beda? Ya beda lah, wong lewat resmi karo lewat ilegal kok ya beda lah. Wis nembung karo durung. Sekarang kita ikuti al-babul awal. Al-babu taibabala walukan pertama iku fitarhibi ing dalem nyetengake fit nikahi ing dalem nikah wa tarhibi lan nyengetake anhu saking nikah. Jadi bab awal ini bisa diartikan anjuran untuk nikah atau menghindari nikah. Karena apa? Anjuran untuk nikah itu ya ada dasar-dasarnya, dalilnya. Tapi menghindari nikah itu ya ada dasar-dasarnya. Sekarang Ilam ngerti sirana ulama satu menit para ulama iku podih talafu teman-teman suwaya sebuah ulama fi fadlin nikahi dalam utamane nikah. Fabalagu ngatokake sapa sebagian ulama fi dalam nikah. Hatta za'ama sehingga nyono sapa ba'du anna usat temen nikah iku afdhalu luwe utama minat takhalli saking nyepi minat takhalli saking nyepi li ibadatillahi maring ibadah Allah, li ibadatillahi maring ibadah marang Allah. Wa tarofa lan ngakoni sapa akharuna kang liya bi fadlihi kelawan utamane nikah walakin tabine kodamu padha dhisike sapa akharun alai ngatas nikah dhisike at-takhalliya ing nyepi li ibadatillahi marang ibadahne Allah mahma lam tattaqi selagine ora kuatir kono buat nafsu ilan nikahi maring nikah taukonan ing kebutuhan kebronto yuwas wisu kang ridu kono apa nafsu
yuwaswisu kang ridu kono apa taukon al hala ing tingkah wa yad'u lan ngajak kono apa taukon itu perasaan pengen banget nikah ilal waqa'i maring kumpul titik Bagolan dawu supaya khurun lama liya al-afdalu tawi kang utama iku tarku ninggal nikah fi zamanina ing dalam zaman kita hadza iki zaman. Bago tegana lan teman ana iku lau kedue nikah apa fadilatun kautamaan min qabli dalam sadurunge id lam takun nalikane ora ana apa al-aqsadu pira-pira gawian iku mahdzurutun dilarang. Wa lagu nisailan pira-pira hal kewadon iku madmumatun dicelo wala yang kasifu lan ora bisa terbuka wal haqqu kebenaran fi indal nikah illa bi an nuqaddima kejaba kelawan arep yen bisa iki sebab itu awalan ingkang pertama main barang baru dagang tumeka pemang minallah baris yang pira-pira hadis walasan pira-pira labot fi tarhibi indal nyenengake fi dalam nikah wa tarhib lan nyengetake anu sang nikah Sumanu syarrihu mengkondulin jelasake sumber kita fawaidan nikahi ing pro faidah nikah wa huwa ililan tegese pro manfaat nikah hatta yattabiha sehingga pertelo min saking min fawaid apa fadilatun nikahi utama nikah wa tarkihi lan ninggal nikah bihaqi kuliman ing dalem hak saben-saben wong salimakan bisa selamat sepeman min buah ini sang pira-pira penggoda nikah atau cobaan nikah awalam yusallim atau ora selamat sepeman beda saking buah ini. Jadi garis besarnya para ulama itu punya pendapat yang berbeda tentang nikah. Ada yang mengatakan nikah lebih baik daripada ibadah, artinya nikah lebih baik daripada tidak nikah hanya untuk ibadah saja. Itu pendapat pertama ya. Jadi lebih baik nikah kemudian ibadah daripada tanpa nikah walaupun tujuannya hanya untuk memiliki ibadah. Kedua itu ulama mengakui bahwa tetap utama nikah, akan tetapi seandainya dia punya nyali, punya kemauan, punya kekuatan untuk menyendiri khusus ibadah, lah takholli ini lebih baik daripada nikah. Jadi ada istilah takholli ya. Di takholli itu dia menyendiri tapi hidupnya itu didermakan hanya untuk ibadah, itu takholli ya. Lah lebih baik mana? Nanti yang pertama ya lebih baik nikah lah daripada takholli walaupun takholli. Tapi kedua ya takholli lebih penting, tapi kamu harus nikah, tetap lebih baik nikah. Artinya boleh takholli, tapi ya tetap dianjurkan nikah. Kalau lebih baik nikah narakwa. Nah akhirnya ketiga ini di garis bawahi, yang inilah sepanjang kowe butuh nikah, kowe nikah loh. Misalkan orang nikah kowe ra kuat jatuh pada zina, maka kamu harus nikah. Tapi sepanjang kamu bisa masih kuat menahan, contohnya daripada aku nikah aku raiso nyukupi wong aku yo ora duwe kerjaan, tur aku yo ora duwe kepentingan, aku delok wong itu ora pati seneng mending delok HP misalkan, tur ya aku yo ora pati duit mending aku tak khusus ibadah lah. Nah kamu memang punya prinsip seperti itu ya silakan dasar nikah. Kalau faktanya seperti itu mending dah nikah daripada engko nikah kok nenggone pernikahan itu banyak masalah ya. Walaupun di sana juga banyak nikmat ya. Tapi banyak masalah berdua. Malah tinggal nyali masing-masing. Kalau punya nyali, seandainya kamu tidak nikah kok, terus ora iso dibendung itu ya, tidak kuat sehingga jatuh ke zina, itu nikah wajib. Tapi nek sekira kok kowe ora butuh nikah, ya ora usah nikah itu lebih baik. Menurut intinya begitu ya. Jadi tidak harus wajib enggak. Lah katanya itu ada hadis ya. Jadi apa itu jenenge an-nikahu sunnati famar rohibaan sunnati failasa minni ta. Iku sing dienggo karo naib-naib itu. Lah dia kan promosi, nek ora mau nikah dia rugi ra kerjaan.
Lah hadis itu bagaimana? Iyalah, jadi nikah itu sunnahku, barang siapa tidak mau nikah maka tidak termasuk golonganku kan. Lah itu penafsirannya laisa min itu laisa muwafiqun li ya. Jadi ini harus dipahami. Kanjeng Nabi kan nikah, termasuk kan Nabi, para sahabat, golongan-golongan orang yang nikah. Tapi kalau kamu nikah, kalau kamu tidak nikah berarti bukan golongan orang yang nikah, bukan orang golongan umat orang ngono. Jadi yang dimaksud bukan golonganku itu golongan orang-orang yang nikah. Jadi orang kok bukan golonganku, orang golongan umat Islam orang ngono. Itu digawe promosi kalau naib-naib itu KUA itu. Karena ono wong nikah sepi deh itu nanti biasa. Lalu hewan ini kau. Ono nikah siri diuyak-uyak. Karena itu kerjaan. Ya kasusnya udah karo dokter karo dukun, uyak-uyakan terus. Jadi itu ya, jadi tidak wajib nikah itu kecuali kamu sangat butuh banget. Jadi cara antune listriknya tegangan tinggi, nah radiatornya meledak misalkan. Nah ini kamu wajib nikah. Tidak harus semua wajib tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang itu tidak suka nikah. Ada. Bahkan saya kira lah di dunia barat itu kan tidak suka nikah. Tapi tidak suka nikah, nak memang orang zina ya apa-apa, lagi zinanya jalan terus, nikahnya megah, lagi ini ya binatang model-model ini, potongan-potongan binatang ini. Jadi zinanya jalan tapi nikahnya megah. Jadi gue masuk nih gue aliran setan nih gue sana. Setan karena pengen kuwi ya, ojo ngasih mengikuti syariat. Jadi memang tidak menutup kemungkinan ada orang itu yang enggan nikah, ada. Untuk itu Rasulullah SAW menganjurkan dan hadis-hadis ini dikumpulkan sehingga membentuk atau terkumpul dalam at-targhib fin nikah. At-targhibu utawi at-targhib ayat Gustawi iki ku at-targhibu nyenengake fin nikahi dalam nikah. Ini motivasi untuk nikah, jadi support untuk menjalankan nikah. Tapi ya tetap enak nikah kan. Bujang berposo ngomong normal ya bujang apa penak bujang nih dulu sih bujang sapa wong ya glundang-glandung ujuk-ujuk tuwa dadian cara dene urip mubazir urip ora manfaate Bodo karo gaman atau tinggu tae yang kentok. Ya ora penak ya penak nikah itu penak walaupun dengan bermacam-macam masalah tapi tetap nyaman aja. Justru masalah itu udah jadi nyaman. Nanti nak terima seneng tok itu malah ora penak. Nak ono senenge ono gonduke itu malah penak. Jadi ono gonduke ono senenge lha kuwi sing penak bercampur baur. Nek terima kopi tok ya ora enak, ya ono gulone kok. Syukur kayak jair kan. Campur-campuran. Jadi tetap hitung-hitung tetap enak nikah.